Episode 31. Kau hanya milikku, jangan pergi dan jangan pernah tinggalkan aku. Gamaliel Park. Hal itu berlaku juga untukmu, Luna Christina. Jangan menebak sesuatu yang belum pasti, itu hanya akan menimbulkan spekulasi tak berdasar, ketus Bima. Tapi auranya sama, apa mungkin dia belum meninggal? Kita tidak tahu wajahnya seperti apa sekarang, karena ia pasti sudah dewasa. Apa mungkin dia itu adiknya Ken? Ucap Aiden. Mungkin kebetulan saja, Ken mengatakan bahwa ia melihat video gadis itu dan memastikan bahwa dia memang benar-benar sudah meninggal, ucap Bima. Lalu kenapa Ken menatapnya seperti itu? Tanya Aiden lagi. Mungkin dia merindukannya, Ken sangat menyayangi gadis kecil itu. Hanya saja memang aura Luna mirip dengan Ken. Bisa saja itu sebuah kebetulan, wajah mereka jelas berbeda. Aku belum pernah melihat wajah adik Ken, urasa dia mirip dengan Ken, balas Gamma. Sebenarnya mereka tidak terlalu mirip, aku sempat melihat fotonya sewaktu kecil. Kalian tahu kan, pria itu tidak suka membicarakan tentang adiknya, ujar Aiden. Ya sudah, kita bisa cari tahu tentang ini nanti, ucap Gamma yang dianggukan oleh Aiden dan Bima. Gamma bisa beri kami pakaian, ini basah semua, ucap Aiden yang mulai menggigil. Cak merepotkan, itu salah kalian sendiri, balas Gamma dengan tatapan tidak suka. Sebab ia tidak mau barang yang dibeli langsung oleh Luna dipakai oleh mereka. Katakanlah dia sedikit kekanak-kanakan, tapi memang begitulah sifatnya. Ayolah, apa kau mau kami bertelanjang dada di sini? Ucap Aiden dengan menaikkan satu alisnya. Benar Gam, apa kau mau kami memperlihatkan hasil kerja keras kami pada istrimu itu? Aku yakin dia akan sangat tertarik, ucap Bima menggoda Gamma dengan senyum menyeringai. Gamma menatap tajam ke arah mereka. Kenapa nasibku sial sekali punya teman tidak berakhlak seperti kalian? Ketus Gamma. Pup, hahaha, tampaknya kau sudah jatuh cinta pada gadis itu Gamma. Haha, tak kusangka kau akan membuka hatimu kembali. Tawa Bima terbahak-bahak saat melihat wajah kesal Gamma. Apa kalian sudah kenal lama? Tanya Aiden. Sudah, jawab Gamma. Berapa lama? Tanya Aiden penasaran. Mungkin hampir seminggu, ucap Gamma dengan wajah tanpa dosa mengatakan seminggu adalah waktu yang lama. Cak, sialan kau. Hampir seminggu kau bilang lama, dasar aneh. Ketus Aiden yang malah dijahili oleh Gamma. Hahaha, kena kau. Tawa Gamma. Tanpa Gamma sadari, Aiden dan Bima tersenyum tipis saat melihat pria itu tertawa. Selamat datang kembali, brother, batin Aiden dan Bima. Cak, benar kau sudah jatuh cinta dengan Luna, dasar bucin. Ledek Bima. Untuk perasaan itu aku belum pasti, aku akan melihat perkembangannya. Aku tidak mau menyalahartikan perasaanku, aku tidak mau dia tersakiti nanti, ucap Gamma kembali ke mode serius. Terserahlah padamu Gamma, dia akan sudah sah menjadi milikmu, ucap Aiden. Sudahlah, mana pakaiannya ini sangat dingin, ucap Bima yang sudah menggigil. Gamma memberikan mereka pakaian baru yang dibeli oleh Luna tadi, setidaknya mereka tidak kedinginan malam ini. Sementara itu di luar rumah, Luna tengah mengendap-endap di halaman rumahnya sendiri. Ia sedang mencari keberadaan Ken. Luna berjalan perlahan. Suasana di depan rumah terlihat remang-remang karena hanya ada satu lampu yang menerangi tempat itu. Cahaya bulan dan bintang-bintang terlihat jelas dari sana. Di mana dia? Hais, kenapa kau jadi sensian sih Luna? Kok malah bawa ke hati ucapannya tadi? Gini kan jadinya? Gerutu Luna merutuki dirinya sendiri sambil sesekali memukul jidatnya. Luna celingak-celinguk menatap ke sana kemari. Ia berjalan menuju mobil sport warna kuning. Diintipnya jendela mobil itu namun tidak ada siapapun di sana. Dia tidak di sini. Coba deh mobil biru itu, ucap Luna menunjuk mobil lain. Ia melakukan hal yang sama mengintip sambil mengendap-endap dan hasilnya ia juga tidak menemukan pria itu. Cak, nggak ada. Coba deh ke situ, ucap Luna menunjuk mobil sport hitam. Luna berjalan menghampiri mobil itu. Sekali lagi ia mengintip dan akhirnya ia menemukan orang yang dicarinya. Luna melihat pria itu tengah menutup matanya, namun cairan bening membuatnya mengerutkan keningnya. Apa dia menangis karena aku tampar tadi? Gumam Luna sambil menatap tangannya yang ia gunakan memukul wajah Ken tadi. Apa sesakit itu ya? Plak, au, sakit ternyata, ucap Luna setelah menampar wajahnya sendiri. Aduh, aku jadi merasa bersalah, seharusnya aku tidak memukulnya tadi, gumam Luna. Merasa ada yang sedang berbicara di depan mobilnya, Ken menurunkan tangannya dan membuka matanya. Dengan cepat ia mengusap air matanya. Ken kembali menatap Luna dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Ia tersenyum saat melihat gadis itu memukul kepalanya sendiri bahkan sampai menampar pipinya.
Hahaha, apa dia sudah gila? Kenapa dia bisa sekonyol ini? Batin Ken, yang malah tertawa saat melihat aksi Luna di dekat mobilnya. Tok tok tok, kaca mobil diketok dari luar. Ken menurunkan kaca mobilnya dan melihat wajah Luna di sana. Ia memasang wajah datarnya, seketika terlihat raut gugup di wajah Luna. Ada apa? Bukankah aku sudah keluar, Nona? Apa kau ingin aku pergi juga dari sini? Tolonglah, aku hanya akan tidur di sini. Aku tidak akan mengganggumu. Besok kau akan pergi, bensin. Cukup, bentak Luna yang mulai pusing dengan ocehan Ken. Kau cerewet sekali seperti Gama, kesal Luna. Keluarlah, jangan tidur di sini, kau bisa sakit nanti. Dan maaf untuk yang tadi, ucap Luna pelan. Apa? Aku tidak dengar, ucap Ken berpura-pura. Cak, keluar dulu dong, ketus Luna dengan wajah kesal. Ken tersenyum tipis, ia menurut pada Luna. Pria itu keluar dari dalam mobil, namun seperti sebelumnya ia memasang wajah datar. Apa? Tanya Ken. Aku minta maaf untuk yang tadi, ucap Luna. Yang mana? Tanya Ken. Saat aku menampar dan mengusirmu tadi, maaf, aku hanya tidak suka dicap sebagai wanita murahan. Aku bukan perempuan seperti itu. Aku hanya tidak suka saja dengan kata-kata itu. Jelas Luna dengan nada lirih, ia menunduk menyesali perbuatannya. Ken menatap gadis itu, ia tersenyum. Senyuman mahal yang langka yang tak pernah ditunjukkannya pada orang lain selain ketiga sahabatnya. Sama seperti Gama, Ken sangat sulit disentuh, dingin, datar, dan terkenal kejam. Baiklah, aku juga meminta maaf karena telah mengatakan itu. Aku juga punya alasan, ucap Ken. Apa itu karena Gama? Tanya Luna yang kini kembali menatap Ken. Ken mengangguk sambil tersenyum. Syukurlah, dia punya teman yang setia seperti kalian, ucap Luna sambil mengelus dadanya merasa lega. Kenapa kau mengatakan itu? Tanya Ken. Aku bertemu dengannya saat ia ingin bunuh diri di jembatan itu. Dia sangat terpuruk hari itu. Jika aku tidak cepat, mungkin saja ia tinggal lama sekarang, jelas Luna. Ken terbelalak saat mendengar sahabatnya ingin bunuh diri. Apa itu benar? Ucap Ken sambil memegang kedua bahu Luna. Luna merasa tidak nyaman dengan posisi mereka dan Ken menyadari itu. Maaf, ucap Ken. Tak apa, jawab Luna. Ya, itu benar, tapi kumohon jangan membahas itu sekarang. Nanti saja saat ia sudah sembuh, aku takut ia kembali mengingat masa lalunya, jelas Luna dengan raut khawatir. Apakah sudah tahu tragedi itu? Tanya Ken. Luna mengangguk kepalanya. Kak, di sini dingin, ayo masuk, ucap Luna yang tiba-tiba memanggil Ken dengan sebutan kakak. Kakak Ken, hahaha, ayo kak. Ken terdiam, suara seseorang terngiang di kepalanya. Ken masih diam di tempat. Hal ini membuat Luna sedikit bingung. Kak Ken, panggil Luna. Iya, ada apa tadi? Tanya Ken tersadar dari lamunannya. Cak, ayo masuk, di sini dingin, ucap Luna yang malah berlari terlebih dahulu ke dalam rumah. Tunggu aku, teriak Ken terburu-buru mengunci mobilnya.